Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga dan faktor lingkungan internal dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas B. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ivan Hidayat NIM 19, Atika Febrianti NIM 61, dan Dian Retno Asih NIM 93. Ada 5 subbab yang akan kami bahas, yaitu konsep penetapan harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, metode penetapan harga, dan memonitor pergerakan harga, produk, dan kebijakan distribusi untuk kebutuhan perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep penetapan harga. Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga produknya dengan baik dan tepat, sehingga konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan agar perusahaan mendapatkan keuntungan. Penetapan harga yang merupakan suatu strategi menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dan regulasi dan persaingan pasar secara global yang semakin sengit. Harga dapat mempengaruhi persepsi pembeli, arus keuangan, dan dalam menentukan posisi merek. Karena hal tersebut, harga menjadi suatu ukuran atau standar mengenai mutu produk, sehingga pembeli mengalami kesulitan dalam mengkritisi produk yang kompleks. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar. Hal yang dilakukan agar mampu menarik perhatian konsumen yang menjadi target pasar, maka perusahaan perlu dan harus melakukan penetapan harga yang rendah. Dengan harga yang rendah ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan permintaan yang datang pesaing. Selanjutnya, mempertahankan kualitas pelayanan. Hal yang dilakukan dalam menjaga target pasar dari pesaing bisnis, maka perlu sebuah teknik, yakni teknik menyesuaikan harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing. Karena penurunan harga ini akan membuat konsumen tetap setia dengan produk yang ditawarkan. Yang terakhir, mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan. Jika suatu perusahaan sudah mencapai tahapan dalam penetapan harga suatu produk, maka dalam memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh, apabila margin keuntungan yang ingin dicapai akan semakin meningkat, maka harga yang akan ditetapkan untuk ditawarkan kepada konsumen pun akan menjadi tinggi. Saya Dian Retno Asih NIM 1803211000093. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penetapan harga dan metode penetapan harga. Penetapan harga merupakan harga jual produk yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Penetapan harga yang sesuai dan tepat akan membuat konsumen bertahan dengan produk tersebut karena sesuai dengan daya beli konsumen. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat mempengaruhi realisasi penjualan. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga ada dua, yaitu faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal. Yang pertama yaitu strategi bauran pemasaran. Harga harus dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran yang lain, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Faktor lingkungan internal yang kedua yaitu tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan pemasaran yaitu maksimalisasi laba, mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Faktor lingkungan internal yang ketiga yaitu organisasi penetapan harga. Manajemen perlu memutuskan siapa organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing.
Faktor lingkungan internal yang keempat yaitu biaya. Biaya merupakan faktor utama yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Perusahaan tentu ingin menetapkan harga yang dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan. Faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga yaitu faktor lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu sifat pasar dan permintaan. Para konsumen akan membandingkan harga suatu produk dengan manfaat yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebelum menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan antara harga dan permintaan produk. Selain itu, perusahaan harus mengetahui jenis pasar yang dihadapi. Faktor lingkungan eksternal yang kedua yaitu persaingan. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Faktor lingkungan eksternal yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan strategi penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintah serta aspek sosial atau kepedulian terhadap lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu metode penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Dalam metode penetapan harga ini memiliki faktor yang utama yaitu aspek penawaran atau biaya. Dalam metode ini harga akan ditentukan berdasarkan dengan biaya produksi dan juga biaya pemasaran produk yang selanjutnya akan ditambah dengan jumlah-jumlah tertentu untuk dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead serta laba. Metode yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Dalam metode penetapan harga ini, umumnya dalam pelaksanaannya akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Namun, pendekatan ini cenderung cocok untuk produk yang standar di pasar oligopoli. Untuk menarik perhatian konsumen, perusahaan akan menggunakan strategi harga yang lebih dirancang. Metode penetapan harga selanjutnya yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Dalam metode penetapan harga ini dilakukan berdasarkan dengan persepsi konsumen terhadap price value, price sensitivity, serta perceived quality. Dalam mengetahui nilai dari harga atas kualitas suatu produk, maka perlunya analisis price sensitivity marker atau PSM. Dalam menggunakan analisis ini, umumnya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga, apakah murah, mahal, atau pas. Selanjutnya dikaitkan dengan kualitas produk yang diterima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memonitor pergerakan harga, produk, dan kebijakan distribusi untuk kebutuhan perusahaan. Nah, informasi tentang perusahaan mana yang akan membawa keuntungan atau kerugian bagi suatu perusahaan dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan. Itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri yakni merupakan faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja atau kondisi suatu perusahaan yang dilihat dari data-data laporan keuangan selama perusahaan melakukan kegiatan operasinya. Dengan adanya informasi keuangan tersebut, maka dapat membantu mereka melihat pergerakan harga pada suatu perusahaan. Nah, sedangkan pada faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan, tetapi dari faktor luar perusahaan, seperti tingkat suku bunga, inflasi, kurs valuta asing, dan sebagainya. Nah, untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Nah, kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika masyarakat tidak melibatkan peran institusi yang ada. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi itu bekerja. Nah, ketika institusi tersebut bekerja, maka keadilan akan tercipta dan memberi dampak pada tersebarnya keadilan di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.